Sobat Mitik. Selamat datang kembali di The Mythic Talk episode 6. Oke, kita kemarin udah menjalani episode-episode dari 1 sampai 5 ya, Vin. Betul Oh sekali. iya, kenalan dulu, Vin, karena Iya. tak kenal maka tak. Saya. Oke, aku Rila dan Aku Gavin. ya yang akan memandu acara Demi TikTok episode ke-6 kali ini. Mungkin salam kenal ya untuk Sobat Mitik yang mungkin baru saja bergabung dan masih belum bergabung di episode-episode sebelumnya ya, Vin. Betul sekali. Pada episode kali ini juga gak kalah menarik nih temanya, Karila. Apa nih Karila kalau boleh tahu temanya? Temanya itu apa ya? Ayo Sobat Mitik, ada yang tahu nggak? Coba chat di kolom komentar kalau kalian tahu tema Demi TikTok episode ke-6 kali ini tuh apa? Kayaknya tuh tentang regeneratif tourism ya. Betul. Kalau Apa nggak sih salah. regeneratif tourism itu? Nah, aku juga sebenarnya kepo soalnya selama ini tuh kita kemarin bahasnya sustainable event. Terus kemarin juga tentang pelestarian ekosistem laut. Nah, Betul. sekarang nih kita harus meningkat nih. Kita udah tahu tentang sustainable event. Nah, ini kita harus meningkat Tahu nih. Iya, apa nih regeneratif tourism ini gitu. Nah, narasumber kali ini tuh sangat istimewa Sobat Mitik. Dari mana dan siapa, Kak Gavin? Oke, untuk narasumber kita pada sesi sekarang ini itu ada Pak Givari yang merupakan dosen bisnis perjalanan wisata dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Oke, ini keren banget ya, Vin. Kita Betul kedatangan narasumber langsung. yang Nih, spesial banget tentunya. iya, mungkin ini ada kali ya teman-teman dari UGM mungkin Betul. yang ikut mengikuti Demi TikTok episode ke-6 kali ini. Jadi untuk Sobat Mitik diharapkan mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir karena nanti akan ada klaim e-sertifikat. Tapi sebelumnya kita akan mengisi form registrasi terlebih dahulu. Jadi peserta yang udah join ini bisa langsung mengirim link registrasi yang udah dikirimkan melalui room chat ya teman-teman. Jadi bisa langsung isi dulu. Nanti di akhir sesi kita akan kirimkan juga link evaluasi yang dimana itu menjadi syarat untuk klaim e-sertifikat peserta begitu. Iya benar banget, jadi pastikan kalian harus setia sampai Akhir, Iya. jangan sampai kelewatan lah ya. kesempatan ini. Iya, ini tuh kesempatan yang apa ya, Vin, kayak golden moment lah ya. Betul, Karena- jarang-jarang ya. Karena gratis. Betul. Kita dapat e-sertifikat langsung tanpa ada persyaratan yang apa ya, yang meribetkan kita tuh. Cuman Betul. di Demi TikTok guys. Jadi kalian harus pantengin dari awal sampai akhir ini nanti akan seperti apa gitu. Jadi topik kali ini tuh sangat relate kayaknya di mahasiswa ya. Betul, iya. Ini enggak cuma mahasiswa sih ya tentunya sebenarnya untuk umum juga mungkin peserta yang join di sini nih penasaran juga nih terkait apa sih regeneratif tourism ini gitu. Ya mungkin kita langsung aja ya sambut narasumber kita pada siang hari ini. Oke, baik. Selamat siang Pak Givari. Masih di mute ya, maaf. Sebentar. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang Pak Dari Givari. Mbak Gimana keadaannya, kabarnya? Kabar baik. Ya, Jogja mendung ya. Oh, mendung, Vin. Mendung, Di sini panas Jadi banget. panas kebetulan. Iya, oke, semoga Sobat Mitik yang di luar sana juga dengan keadaan cuaca yang baik ya. Oke Pak Givari, kayaknya langsung saja nih karena Sobat Mitik sepertinya udah kepo ya, Vin. Udah Penasaran nih. nggak sabar dengan materi apa yang akan disampaikan Pak Givari. Oleh karena itu kami perkenankan Pak Givari untuk membagikan materinya. Persilahkan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Rila, Mbak Gavin. Selamat siang semuanya. Selamat siang Sobat Mitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali
saya bisa berada di tengah-tengah apa namanya teman-teman semua ya dalam eh, demi TikTok keenam ini. Ya, em, saya diminta ini ya lebih 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 pastinya ya saya diminta untuk sharing tentang regenerative tourism from sustainability to business value. Em, ya, ini disclaimer ya. Sebetulnya memang ini satu tema yang menurut saya awalnya cukup cukup baru dan saya merasa sangat berterima kasih ya kepada teman-teman panitia yang tanda kutip memaksa saya belajar gitu ya. Maksa saya kemudian harus tahu lebih dahulu untuk kemudian saya akan share ke teman-temannya. Jadi saya di sini bukan yang paling tahu, tetapi nanti tentunya barangkali teman-teman ada yang juga sudah lama ya bergelut di isu regeneratif tourism ini, termasuk juga mungkin praktek-praktek baik ya yang sudah pernah dilakukan. Tentunya feel free nanti ada sesi untuk teman-teman bisa memberikan perspektifnya begitu. Baik, saya em, baik sebentar. Oke, boleh dibantu slide-nya? Ya, saya sudah diperkenalkan sebagai dosen di program studi bisnis dan wisata, tapi saya juga memperkenalkan diri. Saya juga sebagai mahasiswa ya, saya sedang belajar di program studi doktor kajian pariwisata di UGM. Oke, panitia minta saya berbicara pada tiga topik lebih spesifik ya tentang evolusi pariwisata ya dari sustainability menuju regeneratif, kemudian juga bagaimana membangun bisnis value melalui praktik regeneratif dan juga beberapa studi kasus dan inovasi ya dalam pengolahan destinasi regeneratif. Baik, boleh selanjutnya? Baik, saya akan mulai dari em, kita harus tahu bahwasanya dunia saat ini sedang bergerak dari logika meminimalisir kerusakan atau meminimalkan dampak dari pariwisata itu menuju bagaimana eh, pariwisata itu bisa menciptakan kebaikan gitu ya. Dan di tengah tekanan global ya, destinasi ini perlu menjadi lebih tangguh, lebih bermakna dan lebih hidup. Tekanan global apa? Kita tahu bahwasanya mobility ya yang menjadi ruh dari pariwisata atau pergerakan manusia yang menjadi ruh dari pariwisata ini kemudian benar-benar menghadirkan satu dampak yang harus kita terima, yakni dampak negatif yang kemudian cenderung kemudian merusak, gitu ya. Cenderung kemudian merusak destinasi yang dikunjungi. Nah, maka em, yang kemudian itu eh, memang dipikirkan oleh banyak scholars dan juga mungkin oleh orang-orang yang menjadi praktisi di bidang pariwisata sehingga kemudian bagaimana destinasi itu didorong menjadi lebih tangguh eh, tapi lebih dari itu ya kemudian bagaimana destinasi itu juga lebih bermakna bagi wisatawan eh, yang datang gitu ya dan juga lebih hidup. Artinya lebih hidup di sini adalah dia eh, apa namanya? Dia jauh lebih kuat, jauh lebih baik kondisinya setelah hadirnya pariwisata, kira-kira begitu. Dan regenerative tourism ini menawarkan cara berpikir baru gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti saya elaborasi lebih lanjut di dalam eh, di belakang ya di selesai selanjutnya, yakni bagaimana melihat tempat atau space atau destinasi tempat kita apa namanya yang kita tuju ya dalam sebuah perjalanan wisata itu sebagai sebuah living system yang kemudian tidak kita hanya serta-merta ini adalah tempat untuk kita datangi, ini adalah objek, begitu ya. Maka kemudian eh, nanti kita juga mulai harus meninggalkan istilah objek wisata, oke? Karena memang nanti saya jelaskan secara filosofi itu sangat bertentangan ya dengan apa yang kemudian dipahami oleh regeneratif tourism. Kemudian juga bagaimana memusatkan peran komunitas, masyarakat lokal ini juga harus kemudian didorong peran-perannya, aksi-aksinya yang lebih eh, apa signifikan seiring dengan hadirnya pariwisata di di tempat mereka berada dan juga menciptakan nilai-nilai
yang tumbuh bersama. Nah, ini yang kemudian juga bisa apa ya, mewarnai. Ada hal sesuatu yang baru tuh di sini. Bagaimana tumbuh bersama. Seiring hadirnya kepentingan pariwisata di suatu tempat dan juga kepentingan bagaimana destinasi dan masyarakat yang di situ juga bisa bertumbuh. Dan lebih khusus ya, kita akan mendiskusikan itu ya, evolusi paradigma, peluang bisnisnya, dan juga bagaimana inovasi-inovasi regeneratif di beberapa tempat, termasuk juga di Indonesia, yang nanti barangkali kita bisa diskusikan. Baik, boleh? Selanjutnya. Ya, jadi ini saya kira yang paling substantif. Ada evolusi pariwisata ya, dari sustainability menuju regeneratif. Kita tahu bahwasanya sustainable tourism itu mulai digaungkan di sekitar 90-an awal gitu ya. Seiring orang sudah merasa apa namanya, merasa sangat terganggu dengan hadirnya mass tourism. Karena pariwisata kemudian orientasinya adalah kunjungan. Maka kalau kita refleksikan di Indonesia sendiri, dulu pemerintah juga di akhir, kalau tidak salah di 1989, eh, bahkan mungkin sampai kemudian di tahun 2000-an itu masih selalu menggunakan Visit Indonesia Year. Yang kemudian itu sebetulnya orientasinya adalah kuantitas wisatawan gitu ya. Dan itu adalah sebetulnya apa mass tourism, orientasi mass tourism, orientasi pada volume dan tentu maknanya adalah lebih banyak wisatawan. Kemudian itu adalah lebih baik secara ekonomi, lebih baik kemudian lebih baik dalam perspektif dampak positif ya dalam dalam bingkai pelaku pariwisata saat itu. Nah, lalu kemudian eh, hadir sustainable tourism yang kemudian membawa perspektif apa namanya kita ya pelaku wisatawan termasuk juga scholars itu kemudian mulai peduli pada dampak ya mulai dan kemudian juga eh, fokus ya mengurangi kerusakan ya kemudian juga bagaimana menyeimbangkan kepentingan 3P ya yang terkenal ya eh, planet ya people dan juga ya apa namanya ya 3P itu yang kemudian eh, Eh, dengan prinsip apa? Bagaimana reduce, mitigate ya dan juga manage impact gitu kan. Bagaimana dampak dampak pada profit ya secara ekonomi ya. Kemudian juga pada manusia secara sosial budaya dan juga pada dampak lingkungan planet ya. Yang kemudian itu bagaimana diminimalisir ya. Nah, tetapi berjalannya sustainable tourism sekitar 30 tahun sampai di 2020 itu kemudian memunculkan tentu puncaknya adalah COVID ya memunculkan bahwasanya oh ternyata sustainable tourism ini belum cukup gitu ya. Ternyata eh, orientasi dari sustainable tourism itu masih masih ekonomi sebagai orientasi pusat eh, pada kepentingan bisnis ini yang kemudian menjadi dominan tetap sehingga kemudian sebetulnya tidak seimbang ya 3P itu gitu kan. Karena profitnya tetap itu menjadi orientasi, kemudian people dan juga planet ini tetap terdampak negatif seiring hadirnya pariwisata. Dan post pandemic ya itu kemudian menghadirkan sebuah kesadaran bahwasanya pariwisata yang konon sudah 30 tahun menerapkan sustainable tourism itu ternyata masih rapuh dan masih tidak resilient gitu. Nah, meskipun saya menemukan satu tesis ya yang sedang saya tulis di satu artikel ini dalam proses diterbitkan oleh Emerald dalam satu book chapter bahwasanya saya menemukan anomali saat COVID ya dalam penelitian saya di satu desa wisata yang saya dampingi dan dia punya satu usaha aircraft. Memang anomalinya adalah justru saat terjadi pandemi dia mendapatkan keuntungan berlipat 2 sampai 3 kali lipat. Ya, tetapi memang bukan pada konteks perjalanannya, tetapi dia bisa mengembangkan heritage lokalnya, yakni bambu crafting gitu ya di sana di 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 Karangasem ya namanya di Bantul, Jogja. Baik. Nah, eh, setelah 30 tahun, setelah muncul eh, apa tadi yang saya sampaikan ya, kritik-kritik pada
pada sustainable tourism yang ternyata tidak cukup relevan. Meskipun kemudian kita tahu ada GSTC, ada macam-macam ya untuk bagaimana mengukur sustainability itu, tapi ternyata belum belum cukup. Maka kemudian hadirlah regenerative tourism pada 2020. Maka kalau teman-teman coba cari artikel tentang regeneratif sebelum 2020 sangat jarang ditemui. Karena memang munculnya kesadaran regeneratif ini ya di momen setelah COVID itu gitu ya, setelah terjadinya COVID itu kemudian disitulah mulai kemudian orang memikirkan regeneratif tourism dan mulai riset-riset tentang regeneratif bermunculan. Setidaknya kalau teman-teman cek di Google Scholar setelah 2020 ada lebih dari 17.000 gitu ya, artikel tentang regeneratif tourism. Artinya perkembangan riset ya minat scholars tentang bidang ini juga kemudian meningkat. Apa poinnya ya? Tentu beberapa hal kesadaran yang kemudian muncul adalah pemulihan, memperbaiki dan juga menumbuhkan sistem sosial ekologis. Jadi kata kuncinya adalah memulihkan, memperbaiki dan menumbuhkan. Tidak sekedar bagaimana kepentingan mereka itu terakomodir ya dalam 3P tadi, tidak, tetapi bagaimana mereka itu bertumbuh, mereka menjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Kemudian juga melihat destinasi itu sebagai living system. Ada satu sistem yang sudah berjalan dengan sangat harmoni, dengan sangat ideal, dengan sangat baik, yang kemudian seharusnya orang yang datang itu banyak belajar gitu ya. Tidak kemudian mengintervensi, merusak dengan pandangan-pandangan yang dia bawa dari luar atau perilaku-perilaku yang kemudian dia dia bawa dari luar ke satu destinasi itu. Dan tentunya juga pengutamaan apa place and communities ya, bukan sekedar wisatawan dan industri. Jadi ini yang kemudian saya sebenarnya agak apa bingung ya ketika ketika dihadapkan dengan tema regenerative tourism dan peluang bisnisnya. Karena apa? Ini sebenarnya bertentangan gitu ya. Dari perspektif regeneratif ini kemudian dia tidak ada arus utama pada bisnis dan industri gitu kan. Kepentingan wisatawannya itu tidak lebih besar dari kepentingan destinasi dan kepentingan masyarakat atas pariwisata. Nah, ini yang agak berbeda. Oke, baik. Boleh selanjutnya? Nah, saya mengapa regenerasi tourism ini kemudian menjadi signifikan ya? Saya mencoba mengambil referensi dari satu artikel ini ya, yang nanti teman-teman juga bisa baca. Ada banyak sekali artikel yang bisa yang merujuk ya, menjelaskan tentang yang bisa dirujuk menjelaskan tentang regenerative tourism. Yang jelas saya ambil dari Belato dan Falk ini, bahwasanya dia apa menjelaskan bahwa saya hadirnya regenerative tourism ini karena tadi saya sudah sedikit spill bahwa saya pendekatan sustainable tourism itu terbukti tidak cukup ya. Hampir 20 tahun tadi kalau kita hitung ya 30 tahun kira-kira dari kemudian kemunculan mulai kesadaran tentang sustainable tourism di 90-an awal. Nah, itu ternyata hanya menjadi jargon populer dan kerusakan ekologi dan ketimpangan sosial di apa namanya dalam pariwisata itu masih sangat besar. Ya, kerusakan ekologi yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata dari masalah sampah, dari masalah kerusakan alam. Tadi saya berbincang apa namanya dengan salah satu peserta di sini ya misalnya tentang apa sedimentasi sungai itu juga hadir seiring juga dengan aktivitas pariwisata yang justru kemudian memperparah ya kondisi gitu termasuk ketimpangannya dan juga apa tourism industry ini juga masih beroperasi secara ekstraktif. Nah ini jadi ya namanya kepentingannya bisnis yang ada di depan, tidak kemudian kesadaran regeneratifnya gitu ya, kayak menumbuhkan, tidak kesadaran menumbuhkan, tetapi kesadaran mengeksploitasi sebesar-besarnya, mengekstrak eh, sebanyak-banyaknya gitu kan. Artinya dia ingin memberikan ingin mendapat lebih banyak dari destinasi, ya dari aktivitas wisata, dan dia memberikan sedikit, bahkan tidak memberi sama sekali. Gimana caranya untung, intinya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kritik. Kenapa regeneratif muncul? Dan yang kedua adalah pariwisata berada di titik krisis paradigma, maksud saya. Ya, jadi memang tadi COVID
kemarin itu membuka kesadaran bahwa sistem pariwisata ini rapuh, tidak resilient, dan kemudian juga ada kehausan, ada kelaparan. Untuk kemudian apa ya model baru yang kemudian bisa dimunculkan menjadi arus utama baru dalam pariwisata untuk menjawab krisis iklim, krisis kebencanaan yang kemudian muncul, eh, kemudian juga ketidakadilan sosial yang kemudian bisa menguatkan atau membangun resiliensi pariwisata begitu. Dan juga ya, selain itu juga konsep regenerasi atau regeneratif ini menyebar cepat, tapi sering kemudian disalahartikan. Nah, ini memang, ini kritik dia ya pada pemahaman awam, termasuk mungkin paling gampang memaknai regeneratif ini adalah sustainability plus atau kembali memberi. Nah, kadang orang menyederhanakan. Bagaimana kalau kita memberikan sesuatu tambahannya dari sustainability itu. Padahal sebetulnya bukan. Nah, tetapi ada satu paradigma baru dari regenerative tourism ini. Tidak sekedar ansih menambahkan sedikit dari sustainable tourism. Ya, ini yang disampaikan. Oke, kemudian boleh dilanjutkan. Nah, paradigma regeneratif ini secara historis ya, si penulis ini mencoba apa menjelaskan bahwasanya dia akar dari filosofinya adalah ecological worldview atau paradigma ekologis ya. Cara pandang melihat bumi itu adalah sebuah living system. Bumi ini punya caranya, gitu kan, punya apa namanya ya dalam bahasa saya meminjam bahasa agama ya, ada sunatullahnya, ya ada apa namanya cara Tuhan ya mengatur gitu ya, yang kemudian harus dipahami manusia ini adalah bagian dari sistem hidup. Dia bukan penguasa. Manusia ini bukan orang yang kemudian paling apa ya bisa mengintervensi dengan keinginannya, dengan apa, dengan motif ekonominya, ya, dengan keserakahannya itu tidak kemudian bisa mengalahkan sebetulnya sistem living system yang ada, gitu kan. Nah, oke. Karena dia hanya sebagian, gitu ya. Dan kemudian juga semua elemen di dalamnya ada lingkungan, sosial budaya, ekonomi, ini kemudian saling terhubung dan saling membentuk. Ini konsep yang kemudian membedakan dengan sustainable tourism ya. Ini memahami bumi, manusia dan semua elemennya itu adalah sebuah living system. Nah, dan ini bertentangan dengan paradigma lama industrial paradigm ya. Paradigma industrial yang kemudian melihat pariwisata ini mekanistik, reduksionis, menempatkan alam ini sebagai objek yang bisa dieksploitasi, ya, berorientasi pertumbuhan ekonomi tak terbatas dan sebagainya. Apa yang kemudian mungkin beberapa waktu yang lalu ya terjadi di Puncak gitu ya, ada pembangunan beberapa taman bermain waktu itu kan di daerah-daerah persepan air yang kemudian di dikembalikan gitu kan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu ya. Nah, ini saya kira menarik gitu kan. Ada kesadaran bahwasanya alam ini ada wilayah-wilayah yang kemudian kita harus memperhatikan sistem ekologi atau living system bumi itu nggak boleh dirusak seiring dengan keinginan manusia untuk menghadirkan apa namanya pariwisata ataupun aktivitas apapun di situ. Nah, jadi itu ya. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang kemudian membentuk paradigma ini ya dari ecological worldview itu dari Capra sampai kemudian em, para pendiri ya permaculture ya yang kemudian juga mungkin teman-teman hari ini juga familiar atau orang yang menyebut juga permakultur atau permaculture itu bagaimana kemudian ada flow ya dari apa yang kemudian diambil untuk kemudian dinikmati kemudian dikembalikan lagi ke bumi gitu ya untuk kemudian diolah dengan sistem yang sudah diatur Tuhan gitu ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa aliran ya dari regeneratif ini. Saya agak cepat saja. Yang pertama adalah regenerative design dan development. Nah, ini yang paling asli dan sesuai dengan paradigma ya regeneratif. Dia berbasis place-based development ya. Artinya memang ya pengembangan
destinasi atau pengembangan satu tempat yang menjadi daya tarik wisata itu benar-benar ya harus kita pahami tadi ya living systemnya di situ. Jangan sembarangan mengembangkan sebuah aktivitas pariwisata yang sebenarnya itu kemudian merusak living system dari eh, lingkungan, dari masyarakat, dari kehidupan di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah pengutamaan potensi unik sebuah tempat. Pariwisata kita hari ini menghadapi apa? Tantangan heterogenisasi. Ya, sorry, homogenisasi. Ya, homogenisasi. Artinya kayaknya di sana bagus ya dibuat seperti ini destinasi. Misalnya kalau di Jogja itu populer, misalnya waktu itu di Kali Biru ya, populer dengan view dari atas gitu kan, kelihatan waduk Sermo yang indah dan viral, banyak sekali orang datang. Apa yang terjadi hari ini pada Kali Biru? Sudah tidak lagi orang berminat karena banyak sekali yang menduplikasi dan memang di luar kita tahu ada apa namanya ada satu eh, secara apa namanya eh, ada ada sebuah pola ya perputaran itu kan life cycle dari sebuah destinasi. Ketika dia tidak berinovasi, ya dia akan mati kan begitu ya. Nah, di luar itu adalah saya menyoroti homogenisasi. Nah, ini tidak memahami potensi unik sebuah sebuah destinasi. Apa sih keunikan yang benar-benar khas? Ya tadi. Kemudian juga kesadaran bahwasanya pada aliran ini ya, ini adalah pariwisata ini alat untuk menumbuhkan kesehatan sosial ekologis. Jadi hadirnya pariwisata itu harusnya secara sosial dan ekologis masyarakat di sana itu bertumbuh dengan baik, lebih baik gitu kan, lebih sehat, tidak kemudian rusak dengan konflik, rusak dengan apa namanya monetisasi ya, dengan uang yang apa-apa kemudian menjadi uang ukurannya. Mungkin sekilas orang berpikir, wah kan lebih sejahtera. Iya, tetapi kan tataran sosialnya rusak karena uang yang kemudian masuk. Nah, semacam itu. Kemudian berakar pada living system thinking, ya ini ya poinnya, dan juga pendekatan ini, oke, ada beberapa yang kemudian memiliki pandangan sebelumnya para pemikir atau tourism scholars. Baik, lanjut. Nah, yang kedua adalah regeneratif tourism economy. Nah, ini yang barangkali gitu ya, barangkali coba ditawarkan ya dalam webinar ini. Tetapi memang eh ya dalam eh Mythic ini ya. Tetapi memang ini rawan ya, rawan apa? Rawan penyimpangan. Ketika kita berbicara regeneratif tourism ekonomi, karena memang kita harapkan regeneratif tourism ini menjadi satu value baru dalam bisnis gitu ya. Nah, ini eh, apa ya? Ya, kemudian ada pemikir yang kemudian menyebut ini sebagai regeneratif kapitalisme ya, ya tetapi yang kemudian menjadi arus utama, dia masih melihat pariwisata ini sebagai economic system. Bukan tadi ya, bukan dia melihat satu destinasi atau satu tempat itu punya living system sendiri. Orientasinya berbeda gitu ya. Intensinya juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian ini membawa konsep regenerasi ya tadi ya, regeneratif itu dalam circular economy, new metric dan new metric of tourism impact dan juga new economic models ya intinya begitulah. Yang jelas ini masih economic sentris karena apa ya, dia tidak kemudian mencapai inti regenerasi yang berbasis sistem hidup, nah, living system tadi itu bukan itu, tetapi pada profit oriented yang tidak bisa disembunyikan. Oke, dan ketiga adalah pendekatan campuran, ya, indigenous dan juga transisi sistem. Nah, ini ada beberapa pemikir ya dari Bacon sampai Matunga, dan ini dia menggabungkan sebetulnya. Ada indigenous value, ya. Nah, misalnya nanti kita akan berikan contoh di belakang ya dari Te Ao Maori ya di New Zealand, kemudian juga pemikiran di kolonial. Artinya masyarakat lokal itu bukan sekedar penonton gitu ya, ada kesadaran kritis. Mereka juga harus bisa berperan lebih gitu ya, kemudian relasi manusia alam dan nilai reciprocities ya atau timbal balik ya. Nah, pendekatan ini memang dianggap sebagai ideal gitu ya. Eh, Ya, saya kira memang nanti kalau konteksnya kita berbicara regenerative tourism ini from sustainability to business value sebagai tema ini, ya ini yang sebetulnya cukup cukup ideal. Tidak kemudian sangat economic sentris, tapi bagaimana kita berkompromi. Ya. Ada idealisme, tetapi juga ada
ada pragmatisme ada idealisme menjaga living system, tapi juga ada pragmatisme yang terkontrol ya pada konteks bisnis. Oke, selanjutnya. Ya, yang jelas ada distorsi dan kesalahpahaman ya. Ini dalam dalam jurnal tadi ya, dalam artikel jurnal tadi, dalam regenerative tourism pertama adalah ya pendekatan linear atau reduksionis terkait dengan tadi menyederhanakan regeneratif itu menjadi leave a place better than you found it. Jadi ketika datang itu bagaimana destinasi itu lebih baik. Kadang itu apa namanya itu yang kemudian menjadi prinsip. Meskipun sebetulnya itu sudah lebih baik gitu ya, tetapi penulis artikel ini mengkritik gitu ya. Itu terlalu sederhana kalau begitu. Sehingga kemudian memang perlu apa namanya membuat indikator, standar atau checklist tindakan. Apa yang harus dilakukan untuk kemudian menghadirkan tempat yang kita datangi itu menjadi lebih baik seiring hadirnya pariwisata dan fokus pada measurement ya pada net positive tourism ya. Jadi bagaimana kemudian ya kesadaran apa ya hadirnya dampak positif ya pada pariwisata itu. Nah, ya tapi memang ada tantangannya ya. Regenerasi ini atau regeneratif tourism ini kemudian tidak bisa agak sulit ya dihitung secara angka, disertifikasi. Apalagi sekarang ya harus saya sampaikan pariwisata kita menghadapi rezim sertifikasi. Apa-apa ada sertifikasi. Memang benar ada Permen ya 2016 Permen Parekraf tentang wajib sertifikasi bidang pariwisata. Tetapi hari ini seiring dengan digelontorkan sertifikasi sekian, apakah berdampak pada kompetensi real dari SDM pariwisata kita? Sehingga tidak sederhana. Nanti ada sertifikasi pelaku regenerasi tourism. Apakah benar-benar dia punya dia benar-benar kompeten dalam menjalankan ini? Ya, ini kan problematik ya, termasuk juga checklistnya. Dan oke, ini yang jelas regeneratif ini adalah transformasi cara berpikir ya. Jadi bukan sekedar perbaikan teknis. Dan kita sering banget di sustainable tourism itu kita sering menjebakkan diri dan mungkin sudah terjebak pada sistem-sistem teknis yang kemudian semuanya terukur dengan tadi sertifikasi dan sebagainya yang kemudian checklist ya yang kemudian kita kadang merupakan esensi. Ya, selanjutnya. Ya, kemudian fokus tetap pada pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ya. Extractive logic ini ya ini kadang memang tidak bisa eh, dipungkiri gitu ya. Tadi saya katakan banyak riset dan praktek mengusung regeneratif tourism, tapi memang masih mengejar volume wisatawan. Tadi saya sampaikan ya, kemudian masih memposisikan destinasi sebagai market objek. Nah, maka mulai hari ini hindari ya menyebut objek wisata. Nah, saya katakan haram ya, karena memang itu sangat apa ya perspektif kita adalah kita eksploitatif gitu ya, ekstraktif gitu ya pandangannya dan juga masih berbicara tentang menguatkan industri. Ya, kepentingannya memang masih industri, bukan kepentingan destinasi yang menjadi lebih baik. Ini dia. Nah, mari kita renungkan sesulit apa ini diterapkan sebelumnya gitu ya. Dan padahal kita tahu bahwasanya regeneratif ini meminta pergeseran besar tujuan pariwisata yang kemudian menjadi menumbuhkan kesehatan atau kondisi yang lebih baik ya dari tempat ya, dari place dan juga community di dalamnya. Nah, bukan serta-merta menumbuhkan industri. Nah, ini yang nggak mudah kita jawab. Selanjutnya. Dan juga dominasi pengetahuan Barat ya ini penting ya Western knowledge hierarchy yang kemudian masih mendominasi para pemikir ya scholars kita ini kemudian eh, saat melihat satu destinasi eh, lebih khusus mungkin di di Indonesia gitu ya kan banyak perencanaan pariwisata ya dari Riparda gitu ya kemudian dari apa ya semacam itulah ya dokumen-dokumen perencanaan itu masih menggunakan desain riset barat, kemudian juga tidak melibatkan suara komunitas lokal. Nah, ini penting. Karena kita kemudian kayaknya, wah idealnya begini nih, gitu kan, dikembangkannya. Nah, padahal masyarakat lokal itu punya perspektif, punya kebijaksanaan, punya budaya yang turun-menurun, dan dia tahu tempat
mereka itu idealnya dikembangkan seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, selain itu juga bagaimana seringkali ya scholars ini akademisi atau peneliti yang membuat perencanaan-perencanaan itu seringkali memaksakan regenerasi dalam teori existing tapi nggak cocok gitu ya. Ya ini saya mohon maaf. Ya, ini sekaligus saya menyampaikan. Baru kemarin saya menyimak paparan dari salah satu deputi di Kemenpar gitu kan. Itu yang kemudian menyampaikan bahwa saat ini Kemenpar sedang fokus mengembangkan regeneratif tourism ini di tiga wilayah ya, di Bali, di Jakarta, dan juga di Kepulauan Bintan. Nah, saya juga bertanya-tanya, kayak apa kira-kira ya regeneratif tourism yang dikembangkan? Seberapa apa namanya indigenous knowledge ini benar-benar terpetakan ya di tempat-tempat itu, kemudian apakah benar-benar apa diterapkan dengan ideal kan gitu ya? Karena eh, apa yang ditulis oleh peneliti yang tadi saya sampaikan itu adalah regeneratif tourism ini harus dibangun bersama masyarakat lokal, co-created gitu ya, dengan pengetahuan lokal dan indigenous. Nah, bagaimana itu diimplementasikan ya? Saya juga masih penasaran, saya menunggu. Eh, baik, oke selanjutnya. Nah, lalu apa regenerative tourism itu gitu ya? Oke, saya mencoba menyimpulkan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah paradigma yang menempatkan place, tempat dan community ya masyarakat dalam sebuah living system yang sehat gitu ya, health living system gitu kan. Nah, dan ini sebagai sebuah apa keputusan gitu kan. Ini sebuah paradigma, cara pandang ya. Nah, kira-kira begitu ya. Dan bagaimana kemudian pariwisata ini berkontribusi pada kapasitas tempat untuk berkembang gitu ya, kapasitas masyarakat untuk bertumbuh, termasuk mungkin saya sedang meneliti untuk S3 saya misalnya tentang tour guide ya, bagaimana masyarakat lokal itu bisa menjelaskan sendiri apa yang pengetahuan lokal dia tahu tentang sebuah produk misalnya ya, kuliner misalnya ya, atau mungkin kerajinan, crafting dan sebagainya ya, yang ada yang apa yang berkembang di sana. Dia harusnya yang paling punya otoritas pengetahuannya itu dan kita harus menghargai itu. Dan bukan sekedar ya orientasinya pada jumlah wisatawan, berapa pendapatannya, apakah sudah kemudian net positif ya, apa BIP dan sebagainya, apa kemudian memenuhi standar sustainability ya dan sebagainya. Baik, oke, selanjutnya. Nah, ke depan ya, ini tawaran dari artikel yang tadi saya kenalkan ya ke teman-teman. Ada dia mengusulkan 5 hal. Pertama adalah metrik baru tentang bagaimana mengukur kesejahteraan dan kesehatan yang kemudian dihasilkan dari regenerative tourism ya, menjadi prinsip regenerative tourism. Bagaimana mengukur well-being? Ya, bukan sekedar pendapatan. Nah, kebahagiaan itu susah diukur kan. Nah, bagaimana fokus pada kualitas relasi manusia dan alamnya. Nah, selain itu juga pada transdisciplinary research ya, bagaimana kemudian bisa menghasilkan penelitian transdisiplin, ya harus kerjasama ya dalam penulisannya itu dengan komunitas lokal, indigenous elders ya, senior-senior citizen di sana, regenerative practitioners, dan juga pemerintah dan pelaku bisnis. Ya, oke, selanjutnya. Dan 3 poin lagi adalah bagaimana meninggalkan posisi sebagai expert. Nah ini penting. Scholars, peneliti ini jangan tanda kutip sok tahu gitu ya. Jadi dia harus menjadi co-learner ya. Co-learner untuk kemudian belajar banyak hal. Apa yang ada di dalam masyarakat itu. Jangan asal kemudian, oh idealnya begini nih. Dari konsep teori yang saya pelajari begini. Harusnya begini. Nah, nah, kemudian belajar lebih banyak belajar dari pengetahuan lokal dan juga melakukan co-creation, bukan intervensi top down itu. Dan juga menjaga integritas konsep ya. Jadi hati-hati tidak sekedar ini jadi jargon marketing ya. Oh ini regeneratif nih ya, dan sebagainya, tapi esensinya enggak. Kemudian juga membuka pemanfaatan tentang tourism system. Boleh selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana membangun bisnis value? Nah, ini cepat saja. Em, Kalau kita berbicara bisnis value itu pasti identik kita berbicara dengan reputasi ataupun trust kepada calon pembeli, nah, termasuk tadi kemudian juga customer loyalty, bagaimana juga wisatawan yang sebagai customer itu kemudian mau kembali lagi datang gitu ya, kemudian juga operational efficiency gitu ya.
kemudian juga premium positioning ya, efisiensi ya, eh, efisien ya dalam dalam operasionalnya gitu ya. Premium positioning ini adalah terlihat ini dia mau bayar lebih gitu kan meskipun mahal gitu kan. Nah, ini dalam konteks bisnis. Selain itu, apa lagi? Ketika regenerative tourism itu dihadirkan, diharapkan kemudian memunculkan itu semua, reputasi apa produknya itu meningkat. Orang kemudian apa ya punya alasan untuk memilih produk regeneratif tourism ini ya untuk kemudian dia pilih karena ada value yang berbeda itu. Selanjutnya, boleh? Ya. Nah, kemudian juga sumber ya nilai bisnis ya dari praktik regeneratif ini memang ya ini saya mencoba ya bernegosiasi ya dengan idealisme regeneratif dan kepentingan bisnis ya kan. Sehingga ada ya impact driven inisiatifnya apa pada program pemulihan alam, kemudian ada program juga untuk restorasi, rewilding ya pohon, penanaman kembali, reboisasi itu ya, kemudian penguatan budaya lokal, bagaimana kemudian mencatat cerita yang disampaikan masyarakat lokal misalnya, ritual, kemudian bagaimana itu didokumentasikan gitu ya, praktek hidupnya bagaimana juga didokumentasikan, ya, sehingga kemudian masyarakat merasa, oh iya saya punya satu budaya ini nggak boleh hilang dan terus tertransfer ke generasi selanjutnya. Misalnya ya ini contoh-contoh saja. Dan juga pemberdayaan komunitas ya, eh, termasuk pada kepemilikan usaha. Masyarakat ini berhak ikut memiliki usaha yang ditawarkan gitu kan, yang dikembangkan di satu tempat. Nah ini nggak mudah. Saya memang pernah tahu ada satu travel di Jogja eh, yang kemudian berusaha menghadirkan eh, apa co apa apa namanya istilahnya kepemilikan usaha gitu ya, co-ownership dari usaha itu oleh masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal yang menjadi guide lokal di sana di Sumba, dia punya paket lebih khusus waktu itu di Sumba. Itu dia apa namanya? Dia menjadikan si owner apa si guide lokal itu sebagai salah satu co-owner gitu kan dari usaha itu. Ini menarik sih. Meskipun ya saya melihat memang keberlanjutan dari bisnisnya belum belum cukup baik gitu ya. Tetapi semangatnya, value yang ingin dibangun itu mendekati idealisme pada regeneratif ini. Ya, juga pada kolaboratif value creation-nya ya, bisnis komunitas pemerintah sebagai ekosistem, kesadaran ekosistem dan menjadikan share value, bukan value extraction itu ya, bukan value extraction, bukan kepentingan mengekstraksi, mengambil, mengeruk sebanyak-banyaknya, tetapi membagi ya, ya, prinsipnya di situ, memberikan sesuatu kepada destinasi dan masyarakat. Selanjutnya. Oke, dan ya tentunya monetasi potensialnya apa ya banyak ya. Saya kira potensi untuk kemudian bisa dihasilkan uangnya dari proses bisnis regeneratif ini apa? Ya model membership atau loyal community-nya, regenerative tourism product ya, well-being retreat, regenerative tour dan lain-lain yang kemudian itu menarik ya orang untuk wah keren nih gitu kan. Saya merasa bangga bisa mengikuti ini kan begitu. Kemudian juga impact certificate atau karbon biasanya begitu ya yang sekarang juga muncul, dampak kita kemudian apa kita berkontribusi pada penghematan karbon berapa gitu kan, biodiversity credit dan semacam itu, dan juga story driven premium service ya kenyamanan yang kemudian dirasakan itu kemudian menjadi apa menjadi cerita yang disampaikan ke orang lain ya, word of mouth dan sebagainya yang kemudian itu menjadi storynomic gitu kan, menjadi storytelling yang bergulir kan. Oke, selanjutnya. Ya, tentunya ini juga kemudian hubungannya sama bisnis ya, pengurangan nilai ekonomi regeneratifnya ini juga perlu dihadirkan, tidak sekedar GDP berbicara dan okupansi berapa yang menginap, berapa persen dan sebagainya, tetapi value holistiknya, dampak secara umum yang kemudian didapat oleh masyarakat. Dan indikator yang relevan ini menurut penulis adalah bagaimana tingkat kesejahteraan komunitas yang menjadi lebih baik, kesehatan ekologinya jadi lebih baik, inklusi sosialnya dan cultural vitality-nya juga semakin baik, nilai kreativitas dan inovasi lokalnya semakin baik juga, dan juga diversifikasi ekonomi. Maka ya ini yang kemudian harus diukur, tidak sekedar GDP ya, atau mungkin ya apa biasanya itu kan angka belanja gitu-gitu saja kan, dan juga okupansi berapa persen.
selalu itu kan yang menjadi kalkulasi pariwisata kita hari ini. Padahal harusnya, nah, kalau berbasis regeneratif itu lebih dari itu. Ya, selanjutnya. Nah, ya ini ya tambahan ya prinsip mengelola destinasi regeneratif lalu bagaimana? Mulai dari place ya. Bukan produk ataupun pasar, tetapi tempat yang kita dampingi atau yang akan dikembangkan atau bahasa pasarnya akan dijual, itu yang harus diperhatikan. Kemudian co-creation bersama masyarakat. Masyarakat terlibat membuat, mereka juga terlibat memiliki. Nah ini. Kemudian juga fokus pada aliran nilai, value flow-nya, bukan jumlah kunjungan. Seberapa value yang bisa sebesar apa dihadirkan dan trickle down effect-nya bagaimana value itu. Bukan sekedar ekonomik, biasanya kan ekonomik trickle down effect saja, dampak ekonominya yang kemudian mengalir kemana-mana, tetapi value-nya enggak gitu ya. Belajar dari indigenous knowledge, ya ini kata kuncinya dan juga local wisdom. Nah, ini yang kemudian harus lebih banyak digali. Maka memahami kebudayaan lokalnya, masyarakat lokalnya, nah ini yang menjadi kunci. Yang kemudian itu disampaikan kepada wisatawan ataupun menjadi produk-produk dari lain. Dan juga menjaga integritas dan menghindari ini penting, green washing atau regenerative washing. Karena banyak, mohon maaf, mungkin perusahaan-perusahaan yang dia mungkin punya banyak kaki ya, kaki bisnis, di satu sisi dia kemudian berteriak tentang regenerative tourism, tapi di sisi lain dia sebetulnya sedang merusak pariwisata dengan mass tourism. Nah ini tidak ideal, dan itu banyak di beberapa tempat saya kira. Jadi hanya dia bersembunyi ya di balik, wah dia membranding dirinya, dia care, sehingga dia juga katanya menerapkan regeneratif, tetapi sebenarnya dia dalam dalam berkamuflase atau bahasanya adalah ya dia pura-pura care dengan regeneratif padahal sebenarnya dia ekstraktif dengan mass tourism dalam bentuk yang lain. Nah, ini tidak penulis sangat mengkritik itu. Selanjutnya. Nah, berikutnya studi kasus ya dalam inovasi cepat saja karena sebenarnya waktunya sudah semakin mepet ya. Pertama adalah di Hawaii. Di Hawaii ini ada namanya Malama. Eh, Dia punya tagline namanya Take a Trip That Gives Back. Nah, dari tagline-nya udah terasa ya. Bagaimana kemudian wisata berkontribusi pada restorasi alam sebagai bagian dari perjalanan. Mungkin di Indonesia ada yang kemudian wisata sambil nanam pohon, sesederhana itu. Tetapi mungkin dalam konteks-konteks yang lain yang perlu dihadirkan menjadi lebih lebih baik. Lanjutnya. Ada juga di Costa Rica, Regenerative Lodge ya, semacam layanan akomodasi yang dia mengintegrasikan konservasi, pendidikan lingkungan, dan juga pengalaman budaya ya dalam satu ekosistem layanan akomodasi. Nanti bisa dilihat lebih lanjut konsep bisnisnya seperti apa. Dan terakhir adalah Te Ao Maori Framework. Ini di New Zealand mungkin ada yang pernah membaca ya. Jadi orang Maori ini kan punya satu apa filosofi ya. Dia punya filosofi yang dikenal ada dua kalau salah dikoreksi ya. Ada Kai Ti Tanga dan juga Mana Kitanga ya. Sebenarnya dua dua kata kuncinya itu adalah guardianship, artinya dia menjaga dan juga care ya peduli. Ya, bagaimana kemudian sebenarnya pariwisata ini menjaga hubungan manusia dan lingkungan yang terdiri dari dua landasan utama tadi ya, kepedulian, care dan juga guardianship, menjaga. Bagaimana pariwisata yang menjaga itu gitu kan ya dan peduli. Nah, ini perlu kita eh, internalisasi di apa namanya di Indonesia saya kira ya harus diperbanyak karena memang ya mohon maaf biro perjalanan sekarang lebih seneng ya karena jelas lebih profit itu ketika massal berbis-bis seperti itu ya karena profitnya tinggal dikalikan kan gitu sederhananya. Nah, dia jauh dari prinsip-prinsip ini gitu. Selanjutnya. Ya, di Indonesia ada beberapa ya yang saya kira mendekati, tetapi lebih spesifik saya kira perlu ditemukan dan saya kira banyak yang kemudian bisa mungkin dimunculkan. Ya desa-desa yang berbasis ekosistem lokal ya di Ngelanggaran itu ada kalau nggak salah ada 7 keluarga yang di Bukit itu kan menarik ya di Penglipuran itu tentang tata kotanya tata desanya yang kemudian aspek perencanaan itu yang sangat baik dan kemudian orang juga mungkin merasa itu apa ya
ya, tetapi saya pernah ke Panglipuran, tapi kemudian belum belum merasa bagaimana giving back-nya, belum belum bisa terasa. Tetapi memang ini masih mending ya di Wairebo juga. Ini maksudnya potensial untuk kemudian dikembangkan lebih menjadi generatif. Mungkin begitu ya. Tetapi apakah sudah menerapkan sepenuhnya? Saya kira kita bisa diskusikan sejauh mana itu. Ya, termasuk juga yang lain-lain terkait dengan pengembangan wisata mangrove gitu ya. Tapi berbasis masyarakat lokal sejauh mana ya, termasuk juga bagaimana kita membahasakan ya storytellingnya dalam dalam perjalanan wisata regeneratif itu, seberapa kemudian menggugah kesadaran eh, kita ya wisatawan ataupun tamu kita kalau kita pelakunya untuk kemudian bisa lebih peduli pada masyarakat lokal di situ dan juga community based geopark geopark ini saya kira juga penting kemudian juga bagaimana kemudian dampaknya atau impactnya pada konservasi geodiversity dan budaya sejauh sudahkah sejauh itu gitu saat saat geopark geopark kita dibuka itu kemudian menghadirkan kesadaran konservasi yang lebih kuat sehingga perlu digali lebih banyak menurut saya unsur regeneratifnya baik termasuk tadi ya yang 3 destinasi di yang digalakkan Kemenpar seberapa kemudian prinsip-prinsip regeneratif itu bisa menjadi kekuatan. Selanjutnya, ya ini contoh ada 2 tempat. Saya kira mungkin ada yang tahu ya. Yang kiri itu di Kesultanan Cipta Gelar ya, di Sukabumi. Yang saya kira dia punya satu kearifan lokal yang menarik, yakni dia selalu menyimpan ya sisa panennya, panen padinya itu di lumbung-lumbung dan konon ini bisa puluhan tahun masyarakat itu tidak nanam pun sebenarnya hidup ya karena lumbung-lumbung ini yang dia jaga dan dia rawat betul sehingga memang ada keberlanjutan apa ekonomi ya bukan ekonomi kehidupan dari masyarakat adat ya Cipta Gelar itu. Nah, bagaimana dihadirkan regeneratif tourism? Saya kira ada satu filosofi yang sangat kuat dan yang ada di masyarakat, yang hadir di masyarakat, yang tumbuh di masyarakat itu yang kemudian harus diinventarisasi, kemudian bisa menjadi satu tadi storytelling kepada wisatawan untuk kemudian memahami kehidupan mereka dan saat wisatawan datang tuh apa dampak yang kemudian bisa dihadirkan di sana. Apa ya nilai tambah apa ini kemudian perlu dipikirkan banyak trip-trip yang membuka ke sana termasuk beberapa itu adalah klub-klub mobil gitu-gitu ya tapi ya saya kok lebih pada perasaan agak pesimis ya kalau klub-klub motor klub mobil yang ke sana itu ya sebatas wah ini challenging rutenya naik-naik kemudian juga jalannya agak susah tapi jangan-jangan hanya untuk kepentingan apa dia melupakan hal yang lebih prinsipil dari sekedar dia bisa sampai ke sana atau dia menyumbang sesuatu tapi sebenarnya dia tidak sedang berkontribusi pada satu sistem tadi living system yang dijaga. Termasuk di Baduy, ya ini saya kira ada beberapa teman-teman di sini yang pernah berkunjung ke sana, tetapi bagaimana memaknai, menghadirkannya masyarakat Baduy itu sebagai satu living system yang saya kira hadirnya wisatawan ke sana itu tidak kemudian merusak. Yang terjadi sekarang, saya kira gelombang ke sana cukup besar, semakin besar, kemudian bahkan mempengaruhi ya dalam banyak hal pada konteks sosial budaya, terutama di Baduy luar. Dan ini perlu direnungkan lagi seberapa sebetulnya regeneratif tourism bisa diimplementasikan di sana. Di lokal-lokal yang sebetulnya mereka sebenarnya rentan untuk kemudian terus diintervensi oleh kepentingan ekonomi ekstraktif yang masuk melalui pariwisata ke tempat-tempat mereka. Selanjutnya, terakhir ya, saya kira penting juga dikembangkan Green MICE ya sebagai regeneratif event. Saya kira ini menarik sekali juga. Tentunya bagaimana event ini bisa menghadirkan dampak positif pada restorasi ruang hijau, kolaborasi seni dan budaya lokal, circular waste management, apalagi kita banyak sekali dampak sisa makanan ya Eh, dari event, sorry dari MICE ya sisa makanan food waste dari mais kita itu luar biasa sehingga bagaimana yang dipikirkan konteksnya green mais dan regeneratif event ini dan juga community benefit program apa dampak untuk masyarakat lokal saya kira ini menarik masih masih cukup terbuka saya search belum banyak yang
meriset tema ini sehingga ini cukup terbuka. Selanjutnya, ya penutup, oke. Regenerative tourism ini bukan aktivitas ya dan bukan program itu, tetapi ini juga bukan checklist, tetapi dan juga ini juga bukan versi baru dari sustainability. Tetapi ini adalah perubahan cara berpikir tentang peran pariwisata dalam kehidupan, peran destinasi, peran aktor dalam kehidupan. Ya, sehingga saya kira, tetapi ini bisa menjadi satu ideologi menurut saya, ideologi ya, paradigm yang kemudian bisa hadir dalam pengembangan pariwisata di sini. Dan eh, berbisnis pariwisata regeneratif ini saya kira banyak dikritik ya oleh beberapa pihak karena memang menyalahi prinsip utamanya. Nah, sehingga gimana idealnya berbisnis pariwisata regeneratif ini menjadi tema eh, apa Mytik kita ini. Perlu kita renungkan bersama gimana idealnya ya, dan juga mari bergerak bersama ya menuju pariwisata yang lebih hidup, lebih bermakna dan lebih manusiawi ya, yang kemudian bagaimana memposisikan apa namanya destinasi yang kita kunjungi, masyarakat yang kita kunjungi itu apa ya, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih seiring hadirnya pariwisata, tidak sekedar dilihat secara ekonomi, tetapi value system ya eh, yang ada di dalam masyarakat itu bagaimana terus terjaga dan menjadi lebih baik. Saya kira itu, saya kembali lagi ke Rila dan juga Gavin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat juga dan banyak sekali poin penting yang pastinya juga menambah insight baru nih untuk Sobat Mitik semuanya. Iya, jadi tuh kita lebih tahu ya tentang materi apa yang disampaikan tentang regeneratif tourism ini apa. Ternyata tuh perubahan mindset. Jadi perubahan mindset untuk kita berpikir dalam sisi bisnis, tapi tetap mindsetnya sih Vin yang penting. Jadi kita harus bisa apa ya, bisa mengaplikasikan Betul materi yang disampaikan sekali. oleh Pak Givari tadi. Mungkin untuk Sobat Mitik yang di luar sana masih ada pertanyaan yang mengganjal ya Vin. Apa kayaknya aku belum puas deh sama materi ini. Mungkin kita buka 3 pertanyaan untuk Sobat Mitik yang ingin bertanya langsung bersama Pak Givari, bisa raise hand, atau mungkin yang malu-malu, enggak Kak, aku by chat aja, tuh bisa di Langsung chat aja Zoom, atau teman-teman yang menonton melalui live streaming via YouTube bisa juga langsung ditaruh di kolom chat live YouTube. Seperti itu. Oke, ini ada Kak Adam ya, raise hand. Mungkin bisa ditampilkan Kak Adam. Ya, halo, selamat siang Kak. Oke, mungkin bisa. Oke. Halo, Halo. selamat siang. Selamat Oke. siang. Ya, Selamat siang mohon Kak maaf saya Adam. belum. Iya, Ya, boleh mohon maaf belum langsung. pakai backgroundnya ini. Enggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin Kak Adam bisa langsung perkenalan dulu kali ya, Betul. Vin. Terus bisa langsung menanyakan pertanyaannya langsung kepada Pak Givari. Dipersilahkan Kak Adam. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Pak Givari. Perkenalkan, saya Adam Graprasta. Kak Kevin dan Pak Givari sudah cukup kenal dengan saya karena kami sama-sama dari BPW. Jadi ada sesuatu yang mengganjal di saya sih ketika membahas regeneratif tourism ini gitu. Saya kira mungkin malah sudah banyak ya, baik di Jogja atau di Indonesia yang menerapkan konsep regeneratif tourism ini di bisnis mereka gitu, entah wisata dengan nanam pohon atau reboisasi atau apalah. Saya kira udah cukup banyak dan teman-teman juga udah banyak tahu. Tapi yang saya soroti dari model-model wisata tersebut, yang satu hal yang pasti adalah mahal gitu, mahal dan akhirnya mohon maaf menjadikan wisata ini cukup segmented gitu. Nah, segmen yang masuk ke wisata model ini juga pada akhirnya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah paham juga gitu, sudah paham bahwa oke, kita harus merubah konsep wisata menjadi satu hal yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah ke sosioekologis juga gitu. Artinya orang yang udah tahu dari awal, udah sadar dari awal gitu. Sementara yang kita harapkan di sini kan nggak cuma itu, artinya ada perubahan ya kalau bisa ke semua wisatawan, mereka ada behavior change, ada perubahan mindset bahwa wisata ini harus lebih ramah ekologis, ramah sosial, ramah lingkungan gitu.
Nah, dan porsinya lebih besar masyarakat yang belum sadar nih gitu. Lebih besar porsinya masyarakat yang belum sadar soal hal itu daripada yang sudah sadar gitu. Tapi bicara tadi karena regeneratif tourism itu mahal, jadinya segmented dan tidak semua masyarakat bisa mengakses regeneratif tourism tersebut gitu. Akhirnya mereka entah atas kesadaran diri memang nggak nggak mau mengarah ke sana, memang minatnya ada di mass tourism atau memang benar-benar faktor ekonomi mereka ya akhirnya tetap ada pada mass tourism gitu. Artinya ini kan saya kira pariwisata itu juga punya PR ya untuk menyampaikan edukasi mengenai ini juga gitu. Kita sebagai pebisnis, sebagai akademis juga itu punya PR gitu. Tapi kalau masyarakat sendiri nggak bisa mengakses regeneratif tourism ini akhirnya edukasinya juga nggak nyampe dong. Nah itu kan akhirnya apa ya? Saya kira regeneratif tourism ini kalau di Indonesia jadi belum, saya mau bilang tidak, kurang pas mungkin ya, tapi belum inklusif gitu, belum bisa nyampe ke semua segmen tourism gitu, semua segmen wisatawan. Nah, mungkin menurut Pak Gif atau menurut rekan-rekan lain, gimana sih upayanya? Apalagi tadi Pak Gifari menekankan bahwa regeneratif tourism ini bukan aktivitas, bukan apa, tapi satu konsep, satu mindset yang kalau bisa diterapkan di pariwisata di Indonesia gitu. Tapi dengan kendala-kendala tadi, mulai dari harganya yang saya kira masih mahal, lalu juga masyarakat yang kemampuan ekonominya juga belum nyampe, atau bahkan motif berwisatanya aja juga belum ke sana gitu. Menurut Pak Gifari bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adam. Mungkin Pak Gifari bisa langsung menanggapi pertanyaannya. Persilakan Pak. Oke, baik, terima kasih ya Adam ya. Kita ketemu di sini ya Adam. Ya, memang ini satu eh, ya isu ya, tantangan yang saya kira harus kita pecahkan bersama ya. Tapi memang begini, regeneratif ini ya regeneratif tourism mahal, saya setuju. Ini segmented akhirnya ya, saya setuju. Tidak semua bisa mengakses karena memang ya tadi harga yang mahal itu kadang tidak menjadi opsi. Orang masih banyak yang kemudian masih menikmati mass tourism, masih menikmati apa pariwisata yang dengan pace yang tinggi gitu ya. Satu hari bisa di 3-4 destinasi itu kan. Karena memang yang dikejar bukan eh, apa dia benar-benar menikmati apa yang ada di sana dan memberikan impact. Nah, lalu gimana gitu kan? Ya, singkat cerita tadi ada menyampaikan ini belum inklusif ya, ini masih eksklusif ya. Saya sepakat semuanya ya. Lalu bagaimana ini sebenarnya diterapkan? Ya, tentunya ibarat kita yang tercerahkan, kita yang sudah teredukasi tentang ini. Bagaimana setidaknya ketika kita berwisata, ya kita lebih memilih apa namanya, memilih pendekatan regeneratif ini. Bagaimana setidaknya dengan pengetahuan yang kita miliki eh, bisa me, apa, mulai mengurangi. Nah, dengan apa? Mengurangi mass tourism itu ya. Dengan apa ya? Dengan kita bisa memberikan penjelasan, dengan memberikan satu perspektif. Tapi ya sebatas itu memang yang bisa kita lakukan. Ibarat apa ya? eh Ya, saya menggunakan analogi agama aja lagi ya. Jadi kan ada 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 sebuah hadis ya, hadis Nabi. Nah, kalau kita apa namanya melihat sebuah kemungkaran ya, sesuatu keburukan, maka idealnya itu adalah lawanlah dengan tanganmu gitu kan ya. Lawanlah dengan tangan. Kalau kamu nggak mampu melawan dengan tangan gitu kan, lawanlah dengan lisanmu gitu kan. Nah, tapi kalau kamu juga tidak mampu melawan, maka lawanlah dengan hatimu gitu kan. Tetapi itu selemah-lemahnya iman gitu ya kira-kira begitu. Nah, dengan analogi itu, kita punya satu idealita, punya paradigma yang lebih ideal memandang pariwisata yang idealnya ya regeneratif ini yang kemudian bisa dihadirkan. Maka ibarat ini menjadi satu paradigma cara pandang kita yang baru,
Ya, jadi apa ya? Upayakan ini satu termasyarakatkan lebih luas. Kedua adalah bagaimana kita bisa perlahan mengcounter mass tourism itu dengan approach ini. Misalnya ya, misalnya, oh kita ke 3 destinasi misalnya. Nah, dalam sehari bagaimana dijadikan 2 destinasi saja, tetapi proses aktivitasnya dibuat menjadi lebih slow ya, slow tourism ya, itu kan juga satu pendekatan baru bagaimana mengurangi mobilitas, karena mobilitas itu punya dampak pada kerusakan lingkungan dan sebagainya yang memperburuk destinasi itu. Itu salah satu pendekatan saya kira dari mengurangi ya, memperlambat pace dari pariwisata itu. Termasuk juga kita juga bisa mengintervensi dengan eh, variasi aktivitasnya, something to do-nya. Yuk, something to do-nya kita rubah. Nah, jadi tanda kutip ibarat kita mau diintervensi tetapi dan sekaligus mengedukasi kepada siapapun yang masih menerapkan mass tourism ataupun mungkin sekedar sustainable tourism yang biasa. Ya, ini memang PR-nya. Artinya kita menjadi orang yang punya pengetahuan, kita yang lebih tercerahkan lebih awal, bagaimana kemudian itu bisa kita tularkan ya pandangan kita ini kepada orang lain dan nanti perlahan regeneratif tourism ini benar-benar bisa diterapkan meskipun kita tahu itu tidak mudah dan sulit karena masih banyak segmen ekonomi itu yang memilih mass tourism karena memang hakikatnya kelas ya kalau kita berbicara kelas itu ada gitu kan di dunia ini gitu kan ada kelas ada ibarat kalau kereta itu ada eksekutif gitu ya, ada ekonomi gitu ya, atau mungkin juga ya level ya, yang kemudian juga dalam pariwisata pun juga segmen ekonomi itu juga harus diakui itu memang masih ada dan dominannya yang ada di ada di piramida piramida itu ya yang gemuk itu ya memang di tataran ekonomi yang bawah. Itulah kenapa mass tourism masih sulit dirubah karena memang jumlahnya besar orang-orang yang berada atau peminat dari wisata itu. Saya kira begitu ya. Kemudian ditambah variasi-variasi regeneratif tourism untuk kemudian orang tertarik itu kan dengan banyaknya variasi aktivitas orang tertarik dan pelan-pelan juga dia merubah. Nah, hal lain saya kira hubungannya dengan apa yang saya sampaikan, bagaimana mengurangi ketika memang kita bisa kita memiliki otoritas gitu kan untuk kemudian ataupun mengarahkan misalnya pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kemampuan, misalnya instansi ya, misalnya trip-trip instansi itu bagaimana diarahkan opsinya adalah ke regeneratif karena sebenarnya orang-orang mengikuti insentif tour itu kan dibayarin kan sama perusahaannya bahasanya. Nah, dia nggak mikir lagi biaya sebenarnya nggak ngeluarin biaya sehingga ketika dia nggak mikirin biaya ya kasihlah experience yang berbeda. Ya ini yang lebih regeneratif begitu. Ya dibanding sekedar yang dikasih adalah yang massal atau yang kemudian terlalu tadi ya yang terlalu dengan pace yang tinggi. Oke, saya kira itu ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Givari atas jawabannya yang mungkin sangat luar biasa sekali begitu ya. Mungkin dari Mas Adam, apakah sudah cukup atas jawaban dari Pak Givari ini atau ada yang belum masih kurang Sudah gitu? cukup, Oh, sudah udah cukup cukup. Pak Kevin. Terima kasih banyak Pak Givari, Mbak Ya, Kevin. terima kasih ya Kak Adam Terima untuk kasih juga. Ya, sudah sama-sama. berpartisipasi untuk mewakili Sobat Mitik ya. Jadi mungkin aku nambahin dikit sih Vin. Karena kan kita sekarang ini kan bisa dibilang Gen Z ya. Jadi punya TikTok, punya Instagram dan sebagainya. Jadi kita tuh sepertinya lebih mudah untuk menjalankan sosmed ya. Jadi kita bisa share dikit-dikit lah dari kita. Kayak Target apa sih itu? iya regeneratif Tourism tourism tuh apa ini sih biar nanti bisa menyadarkan masyarakat juga lebih luas begitu. Iya, jadi mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin dulu kali ya. Oke, mungkin ada lagi nih, Gavin ada yang bertanya dari siapa nih? Betul. Ini ada dari Aisyah Fadila, ada pertanyaan yaitu sejauh mana praktik pariwisata saat ini masih bersifat ekstraktif
atau mengambil lebih banyak dari memberi? Dan bagaimana strategi untuk mengubahnya menjadi model yang memberi dampak balik bagi alam dan masyarakat lokal? Mungkin bisa Boleh dijawab. diulangi lagi? Saya Ya, agak miss yang kalimat awal. Sorry. oke. Pertanyaannya ada sejauh mana praktik pariwisata saat ini masih bersifat ekstraktif, mengambil Ya. mengambil lebih banyak dari memberi, dan bagaimana strategi untuk mengubahnya menjadi model yang memberi dampak balik bagi alam dan masyarakat lokal. Gitu, Pak. Oke, oh ya, ada di paling akhir ya chat ya. Baik, Oke. saya coba jawab. eh Sejauh mana ya praktek pariwisata hari ini masih bersifat ekstraktif? Kita bisa amati apa namanya, misalnya sesederhana kita berwisata kemudian membuang, meninggalkan sampah. Ya, masih mending kalau sampahnya ditaruh di tempatnya. Banyak juga kan wisatawan yang punya kesadaran yang rendah ya. Bahasa Gen Z itu SDM rendah gitu ya. Nah, kemudian sampahnya tidak ditaruh di tempatnya gitu kan. Nah, tapi kemudian di sembarangan ditaruh ya dimanapun ya dia dia berjalan. Nah, itu sesederhana itu. Ini contoh dia jelas-jelas apa apa eh, mengambil lebih banyak apa gitu kan? Ya dia justru membebani alam, membebani destinasi dengan sampah. Nah, selain itu, memang konteksnya ada dia dia berbahagia lewat aktivitas yang dia senang-senang dia foto dia mungkin ya berdua-duaan misalnya couple atau apapun lah. Dia senang dia dapat sesuatu, tapi dia tidak memberi apapun pada destinasi. Dia tidak memberikan impact tadi ya pada konteks filosofis tadi eh, apa ya tidak memberikan kesehatan living system di destinasi di masyarakat ya. Loh, saya kan bayar parkir gitu kan. Mungkin bayar tiket ya itu aja yang kamu bayar yang kamu beri tetapi kamu tidak memberi lebih dari itu gitu kan. Nah itu sesederhana itu dan itu memang masih menjadi dominan gitu ya dan strategi untuk mengubahnya ya saya kira eh, ya tadi ya saya katakan bagaimana kemudian kesadaran itu kemudian dimunculkan mulai dari mungkin sebagian besar yang ada di sini adalah mahasiswa pariwisata mungkin ya itu juga mulai dari teman-teman punya satu cara pandang yang lebih baik sehingga kemudian bagaimana saya bisa meninggalkan sesuatu yang positif mungkin ya beberapa pendaki ya pendaki gunung itu punya punya inisiatif yang baik. Eh, Termasuk juga regulasi yang dibuat di beberapa gunung itu tidak boleh bawa sampah plastik ada semacam itu. Sehingga dia kalau naik itu benar-benar sampah plastik harus tinggal di bawah. Dia benar-benar dibuka semua makanannya gitu kan. Yang berunsur plastik harus dikeluarin dan saya kira sangat baik. Dan ada juga beberapa pendaki itu yang pulang itu membawa sampah. Dia harus punya komit untuk apa ya punya dampak pada lingkungan sehingga dia tidak meninggalkan sampah tapi dia malah membawa sampah-sampah yang ditinggal orang-orang yang nggak bertanggung jawab di atas gunung mungkin itu ya saya kira Mbak Gavin Mbak siapa eh Rila. siapa lupa saya Rila. Rila. Rila Iya. saya mohon maaf saya ada acara lagi boleh Oke, Oke, kalau memang siap. sudah dirasa cukup boleh. Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya untuk Sobat Mitik yang mungkin masih banyak yang ingin bertanya kepada Pak Givari ya. Nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Betul. Vin ya. Jadi untuk materi nanti juga akan kami share ke Sobat Mitik Talk pada sore hari ini. Dan mungkin sebelum menutup kita dengarkan closing statement Oke. dulu dari Pak Pak Givari, Givari mungkin Pak dipersilakan. untuk Sobat Mitik. Baik, terima kasih Sobat Mythic semua ya sudah bergabung dalam The Mythic Talk pada siang hari ini. Em, Hari ini kita berbicara tentang regenerasi tourism yang tadi kita sudah diskusikan bahwa ini adalah sebuah paradigma, sebuah kesadaran baru tentang bagaimana memahami di destinasi yang kita kunjungi itu ada satu living system yang harus kita hormati. Ada sebuah tata kelola sosial, tata kelola budaya
tata kelola lingkungan yang itu sudah berjalan dengan ideal. Maka kehadiran kita sebagai wisatawan sudah seharusnya tidak kemudian merusak, ya, tetapi bagaimana kemudian menghadirkan eh, pemulihan kesehatan dan sesuatu yang lebih baik ya, yang kemudian terjadi dampak positif ya, yang kemudian hadir di destinasi tempat kita yang kita kunjungi ya, menjadi lebih sehat lagi sistem living sistemnya, lebih kuat lagi, lebih kemudian juga menyejahterakan dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang menjadi kunci dari regeneratif tourism. Satu hal lagi yang menjadi poin penting adalah uh, regeneratif tourism ini tidak menonjolkan profit oriented. Ya, jadi bukan bukan profit yang kemudian dicari secara apa yang dikedepankan oleh para pelakunya, tetapi adalah bagaimana tadi kontribusi pada living system yang ada di masyarakat lokal dan juga destinasi yang kita kunjungi. Saya kira itu, semoga kita bisa menerapkan sekecil apapun ya kontribusi kita dalam mengimplementasikan regeneratif tourism. Kita sebenarnya sudah berjuang merubah eh, pariwisata kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Givari atas kesempatannya dan waktunya sudah berbagi materi tentang regeneratif tourism di Demi TikTok episode ke-6 ini. Oke, nggak terasa ya Vin, waktu Betul. sudah berjalan begitu cepat dan saatnya kita berpisah, tapi pasti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Yang gak kalah menarik juga untuk episode selanjutnya, bisa kalian pantau terus Instagram kita dan juga YouTube kita juga. Bagi yang ketinggalan untuk materi-materi tadi bisa dilihat di Ya, sosial media di kita. Instagram kita ada @marifayatra dan YouTube kita Luvisa Organizer. Di Instagram tuh banyak banget Sobat Mitik ya, informasi-informasi menarik tentang kegiatan kita, kegiatan Sobat Mitik pastinya. Dan di Luvisa Organizer ini ada playlist tersendiri tentang Demi TikTok episode 1 sampai yang terakhir tadi. Oke, untuk Sobat Mitik yang pastinya nggak sabar ngeklaim sertifikat ya yang Ya. udah ditunggu-tunggu. Ya, jadi nanti akan ada link yang harus diisi untuk Sobat Mitik supaya mendapatkan e-sertifikat yang udah setia dari awal sampai akhir. Ini untuk kamu. Ini untuk kalian. Iya. Jadi jangan lupa diisi ya untuk link formnya, sehingga nanti bisa dapat sertifikat dan juga materi khusus untuk Sobat Mitik yang mengikuti sesi episode Demi TikTok kali ini, begitu. Oke, mungkin kita harus mengabadikan momen dulu ya, Vin. Betul, sebelum kita menutup Mm-mm. acara sesi ini nih. Oke, mungkin Sobat Mitik bisa on On cam cam semua dan pakai virtual background yang udah kita Siap. share ya. Jadi kita bisa Wah, lihat rame nih. banget nih Kak Iya. Arila. Nih, cakep. Jadi biar kelihatan nih. Ayo kita on cam. Aku tunggu ya, Sobat Mitik. Ini ada berapa, Vin? Sekitar 1.000 1.000 orang. 1.000 orang yang ada di Join Zoom Zoom ini ya. Oke. Mungkin harapannya nanti Sobat Mitik tidak berhenti di sini. Jadi nanti untuk episode selanjutnya Sobat Mitik juga hadir. Nanti kita akan share secara berkala ya di grup. Bagi teman-teman yang mungkin belum join grup bisa join grup. Linknya kemarin tuh ada di form ya, Iya, waktu betul, ada pertama. di form juga. Nanti mungkin bisa bantu share ke teman-teman lainnya nih terkait dengan Sobat Mitik ini. Siapa tahu yang belum join mau join bisa banget begitu. Oke, langsung aja kita abadikan momen ini. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, Oke. next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sobat Mitik udah menemani Betul, kita. Sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini, udah menambah ilmu baru terkait regeneratif tourism, dan kemungkinan besar kita akan hadir kembali dengan tema yang gak kalah menarik tentunya ya kan. Iya, jadi kita tuh tetap membuka
apa ya, Peluang saran juga, atau peluang betul. dari teman-teman, kayaknya episode 7 bagusnya Apa temanya nih? ini deh Kak. Nah, itu bisa isi di link yang akan dibagikan untuk klaim sertifikat. Betul sekali. Oke, mungkin itu aja Sobat Mitik. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Rila, Dan saya Gavin. pamit undur diri. Bye!